Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk mendukung agar konten ini diupload setiap harinya. Kali ini kita akan membahas tentang cara memprioritaskan kebutuhan dan menabung. Sebelum mengikuti keinginan kita dan membeli sesuatu, sebaiknya kita perlu lebih bijak dalam memprioritaskan kebutuhan. Kebutuhan untuk makan makanan pokok, memiliki pakaian yang layak pakai, dan memiliki tempat tinggal yang layak huni. Ketika kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, akan ada kebutuhan lain yang sebaiknya perlu diprioritaskan terlebih dahulu dibanding keinginan kita, seperti tagihan listrik, air, dan di zaman yang serba melek teknologi ini, kita memerlukan internet untuk mengakses informasi yang ada. Setelah itu, mungkin keinginan kita bisa kita turuti. Tapi sebaiknya sebelum menuruti keinginan tersebut, sebaiknya kita prioritaskan kebutuhan untuk masa depan kita dengan cara menabung atau berinvestasi. Menabung atau berinvestasi lah sebanyak 10% pendapatan bulanan. Mungkin itu terasa tidak banyak, tapi jika dikumpulkan selama 30 tahun, itu akan sangat bermanfaat untuk anak dan masa depan kita. Terlebih lagi apabila kita berinvestasi dengan keuntungan 10% per tahun dengan compound interest, maka uang itu akan berjumlah sangat besar dan dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan tersebut. Setelah kita memenuhi kebutuhan kita dan telah menabung atau berinvestasi, barulah kita boleh memenuhi keinginan kita. Dengan demikian, kita tidak akan mengorbankan masa depan kita hanya demi keinginan semata, dan keinginan kita jadi dapat dipenuhi secara pelan-pelan. Jadi pepatah berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian itu ada benarnya. Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, memenuhi kebutuhan kita, dan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Barulah kita bersenang-senang memenuhi keinginan kita ketika sudah ada uangnya dan tidak dipaksakan. Jangan sebaliknya. Selain itu, ada alasan kenapa kita harus mengurangi kekhawatiran. Semakin sedikit kamu memiliki sesuatu, semakin sedikit kamu kehilangan, dan semakin sedikit hal yang perlu kamu khawatirkan. Jika kamu menilai terlalu tinggi harta bendamu, orang akan berencana mencurinya. Jangan tampilkan harta karun kamu atau orang lain akan menjadi iri dan mendoakan hal-hal buruk kepada harta bendamu. Jangan memamerkan apa yang kita miliki, nikmatilah tanpa orang lain harus mengetahuinya. Memiliki banyak harta membutuhkan banyak hal untuk dilindungi, agar tidak hilang, tidak dicuri, atau rusak karena suatu hal. Itulah mengapa kita melihat orang kaya secara batin sering hidup dalam ketakutan, bersembunyi di balik tembok komunitas yang terjaga keamanannya. Sebaliknya, dengan tidak memiliki terlalu banyak, kita akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Kita tidak harus mengurus benda-benda mahal, dan orang lain juga tidak mengganggu kita. Dan kita masih dapat memenuhi kegembiraan di dunia karena kita tidak harus memiliki banyak hal untuk menikmati hidup. Berbeda dengan kehidupan para hedonis dan orang dengan perilaku konsumerisme yang mencari konsumsi hingga jumlah yang tak terbatas. Pertukaran waktu hidup mereka untuk meningkatkan harta benda mereka sehingga mereka merasa diterima di dunia. Hal ini perlu kita hindari. Bagi kamu yang mencoba menerapkan hidup minimalis, kita akan mencoba melepaskan hal yang konvensional, gagasan tentang kekayaan dan status. Kekayaan yang terletak di dalam dan demi status sosial tidak hanya memerlukan kemewahan, itu juga sulit untuk didapatkan, mudah hilang, dan di luar kendali dari diri kita. Pada dasarnya, kekayaan terletak dalam kegembiraan hidup yang sederhana dan mudah. Bagi kita, para penganut hidup minimalis, kesederhanaan dan hidup dengan berkecukupan adalah bentuk pamungkas dan kebebasan, juga kekayaan yang sesungguhnya. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat dengan membedakan keinginan dan kebutuhan. Saya percaya bahwa untuk menjadi orang yang bahagia dan menjalani kehidupan yang riang, kita perlu mengatur segala sesuatunya dalam diri kita. Kita perlu membuang semua hal yang tidak perlu dan hanya memberi perhatian kepada hal yang menurut saya benar-benar sesuatu yang penting. Keinginan dan kebutuhan merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dibedakan bagi sebagian orang, apalagi ketika sedang berbelanja atau ketika kita sedang mengkonsumsi beberapa hal. Sebagian besar dari kita pasti pernah membeli suatu barang, tapi sebenarnya tidak benar-benar membutuhkannya. Yang lebih parah lagi, kita bisa membeli barang yang punya fungsi yang sama persis. Dalam kondisi tersebut, setiap orang harusnya telah dapat menyadari
perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam mengambil keputusan di kehidupan kita. Mulai dari mengambil keputusan dalam kegiatan belanja, keputusan dalam bekerja, maupun keperluan lain yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Bagi yang masih belum mengerti apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan secara umum dan mendasar, mari simak penjelasan berikut ini. Dimulai dari sini kita pahami dulu, apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Dari pengertian, perbandingan beberapa nilainya, hingga beberapa kunci perbedaan mendasar yang perlu diketahui. Dengan memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan tersebut, semoga ini bisa menjadi bekal dalam mempertimbangkan setiap pilihan hidup yang harus dilakukan. Dengan demikian, kamu akan lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Dilansir dari website luar negeri Key Difference, rangkuman beberapa penjelasan mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan yang perlu kamu ketahui. Pengertian kebutuhan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan yang pertama dapat dilihat dari pengertiannya. Pertama, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Di sini, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi manusia untuk hidup sehat. Sehat dalam hal ini bisa meliputi berbagai macam lingkup, mulai dari psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan hal-hal lainnya untuk bertahan hidup. Sebelumnya pada zaman dahulu, kebutuhan manusia hanya beberapa makanan, sandang, dan papan untuk tempat tinggal. Tapi, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terus berkembang. Saat ini pendidikan dan perawatan kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok yang perlu kita penuhi. Sebab kedua hal ini juga merupakan faktor penting yang mendukung kualitas hidup yang baik. Lalu, yang kedua, pengertian keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan selanjutnya dapat dilihat dari pengertian keinginan. Jika kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia, keinginan lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Dengan demikian, keinginan masing-masing orang tentu akan berbeda-beda. Hal ini tergantung pada pilihan dan latar belakang setiap orang. Bahkan keinginan yang ada pada seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Di samping itu, perlu diketahui bahwa keinginan manusia memang tidak terbatas, sedangkan cara untuk memuaskan keinginan tersebut sangatlah terbatas. Dengan demikian, ketika keinginan seseorang tidak dapat dipenuhi, maka akan muncul kecenderungan untuk mencari alternatif lain untuk mendapatkan keinginan tersebut. Setelah mengetahui masing-masing pengertiannya, perbedaan kebutuhan dan keinginan berikut dapat dibandingkan dari beberapa nilai. Pertama, kalau dilihat dari sifatnya, kebutuhan mempunyai sifat yang terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas. Lalu berdasarkan motivasinya, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki, sedangkan keinginan mengacu pada sesuatu yang diinginkan atau diharapkan untuk dimiliki. Berdasarkan kemungkinan perubahannya, kebutuhan dinilai mempunyai kondisi yang konstan atau tetap setiap waktu, sedangkan keinginan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Jika kebutuhan tidak dipenuhi, dapat memberikan pengaruh pada kesehatan hingga kematian. Sedangkan jika keinginan tidak dapat terpenuhi, hanya akan menimbulkan kekecewaan. Pilih mana? Jadi orang kaya atau orang bahagia? Mungkin di antara kamu banyak yang tidak bisa memilih antara kaya dan bahagia. Namun dalam kehidupan nyata seringkali seseorang hanya bisa memilih antara kaya atau bahagia. Bagaimana jika kamu bisa mencapai keduanya sekaligus? Pilih kaya atau bahagia? Pernahkah kamu mendengar istilah ini? Manusia harus memilih antara kaya atau bahagia. Orang kaya biasanya hidup tidak bahagia karena berbagai alasan. Di antaranya adalah tidak memiliki teman yang tulus. Ingat peribahasa ini, a friend in need is a friend indeed. Dalam bahasa Indonesia, artinya teman dalam kesusahan adalah teman yang sesungguhnya. Karena teman yang datang dalam kelimpahan bisa saja hanya menginginkan harta kamu. Kekayaan bahkan seringkali bisa membuat perpecahan dalam keluarga, mulai dari masalah perebutan harta warisan, harta gono gini, keinginan merebut hak orang lain dan masalah lainnya. Bukankah kekayaan justru bisa merenggut kebahagiaanmu? Karena itu muncullah istilah orang kaya tidak bisa hidup bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak kaya bisa hidup bahagia. Hal ini dikarenakan orang yang hidup biasa-biasa saja bisa mendapatkan keharmonisan rumah tangga. Ia juga bisa menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan yang mungkin diharapkan oleh orang kaya.
Bahkan ia juga bisa menemukan sahabat sejati karena tidak ada harta berlebih yang bisa dimanfaatkan. Namun bagi orang yang tidak kaya, ada juga kalanya ia merasa tidak berkecukupan, tidak bisa membeli barang apapun dan kapanpun. Terkadang mungkin kebutuhannya tidak selalu tercukupi. Disinilah timbul pertanyaan, apakah mungkin seseorang mendapatkan keduanya sekaligus? Apakah orang kaya dan sekaligus bahagia bisa didapatkan? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Orang di kiri adalah tipe orang yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Seseorang yang tidak bisa memiliki kekayaan dan kebahagiaan sekaligus. Sementara orang sukses di kanan adalah ia yang berhasil mengalahkan berbagai rintangan dan permasalahan dalam hidupnya sehingga mendapatkan kekayaan sekaligus kebahagiaan. Pertama-tama, mari kita luruskan pandangan mengenai kaya dan bahagia. Kaya dan bahagia bagi setiap orang bisa berbeda-beda artinya. Ada yang mungkin menganggap uang adalah kekayaan terbesar, tetapi bagi orang lain, mungkin keluarga adalah kekayaan terbesarnya. Kekayaan yang saya maksud di sini adalah memiliki uang atau harta dalam jumlah yang sangat besar sehingga kamu bahkan bisa menghambur-hamburkan uang untuk keinginan apapun. Begitu pula halnya dengan bahagia. Kebahagiaan bagi setiap orang bisa beragam. Ada yang menganggap jika ia bisa bekerja dengan waktu yang fleksibel adalah suatu kebahagiaan. Tetapi ada juga orang lain yang menganggap kebahagiaan adalah melihat keluarga bertumbuh dengan baik dan berbagai persepsi lainnya mengenai kebahagiaan. Apapun kebahagiaan yang kamu dambakan, kebahagiaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di luar uang. Kamu mungkin akan berbahagia kalau bisa memiliki sebuah mobil mewah yang sangat mahal. Tetapi untuk membeli mobil tersebut kamu membutuhkan banyak uang. Sehingga kamu harus menjadi seseorang yang kaya. Sudah mengerti perbedaan antara kaya dan bahagia? Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai ilustrasi tadi. Orang di kiri memutuskan untuk memilih kebahagiaan. Karena kalau ingin menjadi kaya, biasanya ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu kerja keras. Kerja keras untuk menjadi kaya bukanlah sekedar bekerja keras dengan pekerjaan saat ini yang sedang dijalani. Jika berharap menjadi orang kaya, kamu harus berpikir lebih jauh dan lebih luas, melewati tembok penghalang kepuasan diri, berani bertindak dan mengambil resiko yang besar untuk membuat sebuah perubahan besar demi mengubah nasib keuanganmu. Pernahkah terbesit dalam pikiranmu kalimat seperti ini? Ah, tidak apa-apa, saya bekerja seperti ini saja. Yang penting kebutuhan tercukupi. Yang penting saya bisa tidur nyenyak. Yang penting saya bahagia bersama keluarga. Memang tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang memang memahami kebutuhan hidupnya yang paling dasar dan merasa cukup dengan segala hal yang dasar tersebut. Ini adalah sebuah hal yang baik. Namun cobalah berhenti berpikir muluk-muluk. Mari berpikir realistis. Kenyataannya hanya satu dari beberapa orang di bumi yang mampu memiliki pemikiran seperti ini. Pemikiran puas dengan hidup sederhana hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mampu untuk benar-benar bersyukur dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Kebanyakan orang belum bisa mencapai tahap ini. Tidak ada yang salah dengan menginginkan harta. Tidak ada yang salah juga dengan tidak menginginkan harta berlebih. Bersyukur dapat memberikan kamu batasan pada diri sendiri. Ingat, manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Terkadang ada orang yang tidak mengetahui batas kekayaan dan kebahagiaan yang diinginkannya. Akibatnya bisa negatif. Ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Padahal sebenarnya ia pun tidak tahu apa yang diinginkan dirinya. Akibatnya tidak pernah ada rasa syukur, apalagi kata puas. Tindakan itu kemudian bisa berujung pada berbagai dampak negatif, mulai dari ketidakpedulian terhadap keluarga, agama, lingkungan sekitar, melupakan moral, bahkan hingga melakukan tindakan kriminalitas. Kalau kamu mencapai tahap ini, maka mungkin kamu akan membuat ilustrasi baru, yaitu orang yang memiliki kekayaan tetapi hidupnya tidak bahagia. Cobalah untuk berpikir positif dan menggunakan niat buruk dalam keseharianmu. Tidak perlu terlalu skeptis mengenai mungkin dan tidak. Kamu dapat mendapatkan kekayaan sekaligus kebahagiaan, karena jawabannya adalah sangat mungkin. Semua itu tergantung bagaimana kamu berusaha dan menanggapi hasil usaha tersebut. Satu hal yang pasti, kamu yakini dan terapkan dalam segala aspek kehidupan. Cobalah untuk selalu menyebarkan energi positif. Dengan sendirinya, energi positif juga yang akan kembali kepadamu. Kalau kamu berusaha dengan cara yang benar, kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan sekaligus. Dengan sendirinya, lingkungan tempatmu
hidup akan terasa nyaman. Orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang hidup positif. Kenapa? Karena orang-orang yang berniat buruk akan dengan sendirinya mundur ketika mendapatkan respon energi positif dari dirimu. Walaupun demikian, melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar dan berpikiran positif tidak menjamin bahwa hidup akan dihampiri oleh masalah. Setiap orang dalam kehidupannya pasti akan selalu bertemu dengan masalah. Namun dengan terus menyebarkan energi positif, kamu bisa terus maju untuk mencapai kekayaan dan kebahagiaan yang diidamkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.